Terus hermeneutik, ini tugasnya. Apa sih tugasnya hermeneutik? Tugasnya hermeneutik adalah mengungkap misteri yang ada di balik simbol. Lah kok ujuk-ujuk ngomong simbol, Pak? Karena bagi Ricker, semua yang dipahami manusia itu sifatnya simbolik. Nggak ada yang nggak simbol. Apa sih simbol itu? Simbol adalah ketika makna langsung itu bukan makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya justru yang tidak langsung, meskipun perantaranya makna yang sebenarnya. Ya kan? Teh ini bagi saya ada maknanya. Maknanya menghilangkan rasa haus. Bagi kamu mungkin maknanya alamat ngajinya berhenti sebentar. Bagi yang lain mungkin maknanya beda lagi. Berarti apa? Teh ini dia gak pernah bunyi jadi dirinya sendiri. Dia selalu ditempeli makna oleh yang baca. Gitu loh. Mungkin bagi takmir yang bikin teh, teh ini adalah tugas yang menyebalkan, karena setiap kali ngaji dia harus bikin teh. Ya kan? Dia tidak pernah bunyi jadi dirinya sendiri. Dia selalu dibunyikan oleh orang yang memahaminya sesuai persepsinya. Makanya memahami semuanya selalu sifatnya simbolik. Tidak pernah ngomong benda itu hujan itu ya hujan. Tapi kan setiap kepala membunyikan hujan secara beda-beda sesuai isi kepalanya. Yang mau berangkat ngaji, waduh hujan, udahlah gak usah berangkat, hujan-hujan ngapain sih, kan sudah niat, sudah ada pahalanya satu, aman. Yo, ada yang gitu. Ada yang gak jadi ngaji. Ada yang alhamdulillah hujan, ada alasan gak masuk. Ada yang macam-macam. Hujan ada yang anggapnya musibah, ada yang anggapnya berkah, ada yang anggapnya hujannya sekedar hujan, tapi dia dibunyikan secara berbeda oleh banyak kepala. Itu yang disebut simbolik. Dan hermeneutik itu ingin mengungkap ini, mengungkap misteri di balik simbol. Jadi objeknya bisa sama, tapi manusia menempeli makna secara macam-macam, secara beda-beda. Dan itu tugasnya hermeneutik. Jadi di Paul Ricoeur, manusia lebih dominan animal symbolicum. Animal symbolicum itu binatang yang bermain-main dengan simbol setiap hari, setiap langkah. Bahkan kamu berpikir itu kan sebenarnya selalu aktivitas memaknai, aktivitas simbolik. Tidak pernah nggak simbol. Oke, kamu naik ke sini sandalnya dilepas, itu kan juga pemahaman simbolik. Emangnya nggak bisa sandalnya dibawa ke sini terus kalau sudah kotor kan dipel kan bisa, kalau bisa kan? Tapi kan kenapa? Karena kamu maknai masjid ini kan sakral. Jan-jane kan tegelnya, keramiknya sama aja kan dengan keramik di kantormu, keramik di kamarmu, keramik di kampus kan bodoh wae. Tapi kalau di kampus kan kamu nggak nyopot sandal. Kenapa? Karena dia nggak kamu maknai sebagai sakral. Jadi sakral tidak sakral itu makna tidak ada pada barangnya. Kamu takut pada Allah, yang tidak percaya Allah tidak takut pada Allah. Kenapa? Pemaknaannya beda. Nah, itu urusan pemaknaan. Isi kepala, bahkan Allah pun ya setiap kepala kan memahaminya beda-beda, meresepsinya beda-beda. Saya ngomong gini karena tadi ada teman yang agak keras cara mikirnya di Facebook itu kan, marah-marah karena ada tulisan saya, ada kalimat Allahnya, cuma lupa nggak tak kasih SWT. Karena bagi dia nulis Allah itu harus selalu ada subhanahu wa ta'ala. Ya subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak kayak gitu, itu berarti tasabuh
niru-niru, jangan-jangan sama kayak orang Kristen nulis Allah kan gitu. Yo wis, yang penting sing waras ngalah kalau saya kan. Diajak rame ya susah. Cuma tak tunjukkan saya itu cuma ikut Quran, karena tak lihat ada kata-kata Allah di Al-Quran itu tidak ada yang belakangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di hadis juga tak cari-cari nggak ketemu. Jadi saya takut bid'ah, makanya nggak tak tulis SWT-nya. Oke, sekarang kan orang aneh-aneh mikirnya. Oke ya, itu termasuk jenis berpikir simbolik juga kan. Cara berpikir, orang menempeli makna secara macam-macam dan berbeda sesuai konteksnya masing-masing. Dia melihatnya dari aspek jangan-jangan kita podo sama orang Kristen. Allah ditulisan kan sama-sama. Ya kalau diucapkan sana Allah, sini Allah, itu kan cuma urusan dialek aja. Intinya kan sama, maka dia takut dianggap sama, maka harus ada SWT-nya. Atau jangan-jangan ada yang susah lagi, yang SWT-nya nggak boleh disingkat, ada loh kayak gitu. Dan nggak boleh ditulis Indonesia, ditulis Arab. Makanya banyak buku itu yang Sallallahu Alaihi Wasallam pakai itu, yang pakai kayak Arab itu kan. Saya ada yang buku kayak gitu. Meskipun ada juga yang temen mau kayak gitu, tapi terus jadi lucu karena begitu nulis Waalaikumsalam, nulisnya pakai Arab juga ya, nulisnya Waalaikumsalam. Kelihatan kalau nggak ngerti bahasa Arab. Karena Waalaikumsalam itu harusnya kan nulisnya Waalaikumsalam. Harus nakiroh, ada alnya. Cuma karena nggak ngerti bahasa Arab, sing penting pokoknya Arab, bunyinya jadi Waalaikumsalam. Oke, ya. Ya masyarakat kan itu problem real. Kadang-kadang nanyanya juga nggak nyambung. Saya susah jawab kalau pertanyaan fikih yang detail-detail. Pengajian ibu-ibu tanya, Pak, kalau bukan Waalaikumsalam pokoknya jawabnya Kumsalam gitu aja, boleh enggak Pak? Susah kan jawabnya. Pokoknya Assalamualaikum, Kumsalam. Wah, itu boleh nggak jawabnya Pak? Wah, itu kamu harus siap dengan pertanyaan itu. Itu problem real di masyarakat. Nggak mungkin kan ibu-ibu tanya Paul Ricoeur apa Gadamer. Jadi yang ditanyakan itu, kamu harus siap, intelektual ya. Oke, ya sejauh itulah cara berpikir simboliknya mereka. Oke, jadi hermeneutik adalah disiplin yang tugasnya menyingkap makna di balik simbol. Simbol adalah struktur tanda, struktur penandaan yang makna langsung, makna literernya tidak menunjukkan makna yang sebenarnya, tapi justru makna yang sebenarnya adalah makna yang tidak langsung. Dan ini representasi simbolik yang paling sering ditemui manusia adalah kata-kata, bahasa. Kata-kata pun itu juga karakternya simbolik. Jadi kalau di Paul Ricoeur, apapun jenis, meskipun kata-kata yang tegas, jelas, itu juga sifatnya simbolik. Undang-undang pun sifatnya simbolik. Simbol itu berarti ya kayak tadi, orang memaknai tergantung kecenderungan, tergantung persepsi, tergantung pemahamannya masing-masing. Kalau saya ngomong Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 gitu kan, ya mungkin kamu memahami itu hukum di Indonesia. Tapi mungkin teman-teman yang kelompok keras memahaminya, oh itu tauhid yang dibikin oleh, ya kan mesti gitu. Barangnya sama, tapi cara memahaminya beda-beda. Kata-kata juga begitu. Setiap orang membentuk pola makna sendiri terhadap kata. Nah, itulah nanti yang di Paul Ricoeur disebut disebut polisemi. Poli itu banyak, semi itu tanda. Jadi kata-kata itu sifatnya polisemi. Dia menyimpan banyak sekali konotasi. Maknanya banyak. Misalnya kata-kata pohon. Biasanya di buku contohnya pakai kata pohon. Pohon itu maknanya bagi tukang kayu dengan bagi kamu yang kehujanan.
dengan bagi artis India yang sedang syuting, itu maknanya beda-beda. Tukang kayu lihat pohon, yang muncul di pikirannya, wah ini kira-kira dijadiin dipan apa kursi apa meja bagus ini, kan gitu. Kalau kamu yang kehujanan, nyari pohon, wah ini mana pohon yang baik buat teduh biar nggak kehujanan. Tapi artis India begitu lihat pohon, pohon ini indah sekali, wah langsung muter-muter gue nyanyi. Ya kan? Loh, pohonnya sama, tapi cara dia meresepsi dan menempelkan makna beda-beda. Itu yang disebut polisemi. Yang terjadi di banyak hal. Kalau kamu dengar kata jilbab, atau kamu dengar kata cadar, atau kamu dengar kata jenggot, itu kan di kepalamu sudah macam-macam munculnya. Kalau hari ini saya ngomong ake, itu kan beda lagi kan. Konotasi ake hari ini dengan ake tahun lalu 2014 kan sudah berbeda itu. Itu namanya polisemi. Oke, karena saya baru kemarin ada mahasiswa ngasih saya ake itu kan. Neng aku ya orang ngerti. Sayangnya satu, kegedean. Jadi nggak tak pakai. Oke, sekarang mungkin 2015 besok akan dikenal sebagai tahun ake. Karena orang ribut dengan ake. Oke. Asal jangan tahunan ya. Sekarang kan yang lagi rame itu ake sama begal. Entah begalnya di jalan atau begalnya di BRD. Itu polisemi. Coba rasakan istilah begal dulu dengan begal sekarang. Rasakan istilah ake dulu dengan ake sekarang. Oke, filsafat. Konotasi dulu dengan konotasi sekarang. Atau konotasi di kepala orang yang tidak ngerti filsafat, di kepala orang yang benci filsafat. Masjid juga begitu. Jenggot juga begitu. Bathuk hitam juga begitu. Ya kan? Bahkan kata Islam juga begitu. Itu namanya polisemi. Jadi ternyata pluralitas makna itu dimulai sejak kata-kata. Setiap kata dia dibalik itu menyimpan banyak kemungkinan makna. Dan siapa yang mengaktualkan kemungkinan-kemungkinan itu? Ya orang yang pakai sesuai konteksnya masing-masing. Oke, jadi dari sini ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama tentang simbol, yang kedua tentang disiplin hermeneutik yang mengungkap makna di balik simbol, dan yang ketiga tentang polisemi, keragaman makna di balik kata-kata. Nah, kata-kata plus makna plus keragamannya, itulah nanti yang disebut teks. Yang nanti teks itu dalam Paul Ricoeur bentuknya adalah wacana. Nanti kita lihat di belakang. Oke. Yang ketiga, sebelum masuk ke hermeneutik, kita lihat asumsi-asumsinya. Kenapa sih interpretasi, kenapa hermeneutik itu penting? Yang pertama, karena pemahaman manusia itu tidak sesederhana, sesimpel logika 1 tambah 1, 2. Nanti di teori antropologinya Paul Ricoeur dia menyebut istilah tension, ketegangan. Mungkin kalian pernah sering lihat baca buku hermeneutik yang pakai istilah tension. Tension itu 2 hal yang berbeda, yang ketemu, yang tabrakan. Itu yang disebut dialektika. Katanya Ricoeur itu, hidup ini adalah dialektika. Selalu ketegangan. Misalnya antara kesengajaan dan tidak sengajaan, antara kebebasan dan keniscayaan, antara pikiran dan tubuh, antara itu kan selalu
kita ngalami ketegangan demi ketegangan. Misalnya pikiran dan tubuh. Pikiran mau apa, tubuhnya nggak mendukung. Atau antara kebebasan dan keniscayaan. Kamu bebas kok kalau mau ke luar negeri, tapi ya pakai uangnya siapa Pak, maka akhirnya kamu nggak jadi berangkat. Itu kan tension, namanya ketegangan. Saya Pak pinginnya lulus cum laude Pak, tapi otaknya nggak nyampe. Loh, itu kan ketegangan lagi. Hidupmu selalu dalam ketegangan sebenarnya. Saya itu Pak pinginnya ngaji filsafat langsung ngerti apa-apa filsafat langsung anu, tapi sampai hari ini belum ngerti juga. Itu kan ada ketegangan, berarti ada tension. Iya, makanya nanti ada beberapa tokoh hermeneutik Muslim yang harusnya ketegangan itu melahirkan teori baru, melahirkan konsep baru. Itu yang disebut creative tension. Ketegangan tapi kreatif. Dari ketegangan itu lahir kreasi-kreasi baru. Itu namanya creative tension. Dari ketegangan, saya pinginnya ke luar negeri, tapi kok tidak ada yang bayari ya. Itu kan ketegangan. Dari situ pun mungkin melahirkan kreasi baru. Gimana caranya tetap ke luar negeri meskipun nggak ada yang bayari. Nggak tahu gimana, apa gandol pesawat, apa ya. Tapi melahirkan inovasi baru. Itu creative tension. Kalau tidak ada ketegangan, tidak akan lahir inovasi. Orang pingin terbang, tapi tidak ada sayapnya, tidak bisa kayak burung, maka lahir pesawat. Pingin nyebrang laut, renang tidak kuat, laut seluas itu, lahir kapal. Jadi itu kalau secara sosial kan itu yang disebut konflik kan. Cuma secara individu itu disebut tension, ketegangan. Jadi kamu jangan gelisah kalau ada ketegangan, kalau harapan dan realitas nggak nyambung, kalau kamu galau karena karepmu ternyata tidak keturutan. Itu tension. Dan itu memang fitrahnya manusia. Jadi setiap orang itu hakikatnya selalu berada dalam ketegangan. Dia berhadapan dengan realitas yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Oke. Jadi itu yang pertama. Inilah nanti yang bikin pemahaman itu unik. Gitu loh. Realitasnya sama, tapi tensionnya beda. Dari mana sih tension itu? Ya tension itu kan pertentangan-pertentangan antara dirimu dengan lingkungan sekelilingmu, antara dirimu dengan dirimu sendiri, itu tension. Jadi karakter pertama hidup itu adalah ketegangan. Nah, ketegangan ini nanti filsafat kehendaknya Ricker, cuma saya singgung sedikit aja. Dalam ketegangan itu biasanya lahir kehendak. Ya kan? Kehendak itu manifestasinya 3. Yang pertama keputusan, yang kedua gerak tubuh, dan yang ketiga persetujuan. Nah, ini yang jadi keputusan itu jalan keluarnya terus gimana? Terus kamu putuskan. Cuma setelah memutuskan itu dia belum jadi kehendak yang utuh kalau kamu nggak menjalankan keputusan itu. Atau ada bagian yang nggak kamu setujui. Itu misalnya, tak kasih contoh, nonton film di 21. Kamu sedang judek luar biasa, mengalami tension, enaknya nyari hiburan, terus kamu putuskan, aku harus nonton ke 21. Itu keputusan. Tapi keputusan ini gak ada gunanya kalau kamu gak gerak berangkat ke sana beli tiket. Cuma itu juga, kalau ada yang tidak kamu setujui, misalnya saya mau nonton film tapi ndak usah duduk di dalam gedung film, ayah ndak jadi nonton di 21. Paling kamu cuma download, nonton di laptopmu sendiri-sendiri. Jadi keputusannya bukan nonton di 21 akhirnya, ya nonton di kamar kan, gitu aja. Keputusannya nonton di kamar pun ya ndak akan jalan kalau kamu nggak gerak untuk nyetel film, nggak gerak untuk download, dan ada bagian tertentu yang ndak kamu setujui. Ya entah apa itu, misalnya saya ndak setuju kalau pakai listrik lama-lama, misalnya ya ndak jalan, sudah.
Jadi kehendak itu baru berwujud kesadaran. Belum kehendak murni kalau dia tidak ada keputusan, tidak ada gerak tubuh, tidak ada persetujuan. Kalau kamu tidak berangkat ke 21, tidak bawa karcis, tidak bawa uang untuk beli karcis, ya itu baru kesadaran yang belum jadi kehendak. Itu filsafat kehendak dalam Ricoeur. Dari mana kehendak itu muncul? Dari ketegangan. Orang yang tidak ada ketegangan dalam dirinya biasanya cenderung malas, tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena tidak bisa melahirkan kehendak. Karepmu apa tidak metu. Makanya sejak kecil kan kamu dilatih, disuruh punya cita-cita. Meskipun nggak tercapai, tapi kamu jalan kalau punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita, ya mandek. Makanya sekarang kalau kamu sedang tidak punya cita-cita, bikin aja cita-cita. Tidak apa-apa wis. Meskipun nggak realistis tidak apa-apa. Tapi kamu bisa jalan. Kenapa? Karena punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, ya tidak mungkin kamu jalan kan. Boleh kamu sekarang, Pak, saya cita-citanya pingin jadi general manager di perusahaan internasional. Usur apa-apa. Meskipun agak khayal dikit, tapi kan tidak apa-apa. Kamu punya target sehingga kamu bisa jalan ke sana. Tapi kalau tidak punya, Pak, targetmu apa, Mas? Kira-kira setahun 2 tahun ini. Saya mengalir aja, Pak. Ya selesai. Mengalir aja ya. Mengalirnya kemana kamu tidak tahu, ya alamat itu kan berarti. Pokoknya kuliah sak-sak, Pak, sementing kiriman masih lancar. Ya sudah, kalau nggak ada tension. Kalimat itu kan menunjukkan dalam dirimu tidak ada tension. Ketika tidak ada tension, tidak akan ada kehendak. Kalau tidak ada kehendak, ya tidak akan ada hasil. Itu ketegangan dan kehendak. Terus dari kehendak, dari ketegangan itulah nanti lahir aksi, termasuk aksi berpikir, aksi membaca. Dan dari situ nanti lahir simbol-simbol yang merangsang orang untuk berpikir, untuk refleksi diri. Nanti ada filsafatnya sendiri kalau di Paul Ricoeur, gimana refleksi diri itu. Jadi basis yang pertama tadi, basis ontologisnya Ricoeur, yang pertama bahwa manusia itu selalu berada dalam tension. Dan yang kedua, tension akan melahirkan kehendak, dan kehendak akan melahirkan simbol-simbol, dan simbol-simbol akan melahirkan pikiran. Alurnya begitu filsafat manusianya Paul Ricoeur.